لله الذي بشر المتقين بأن لهم الحسنى في الدنيا والآخرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معترف بالعجز وتقصير في طاعته المنجية المسيرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرسالة المنيرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المؤيد بالمعجزات الباهرة وعلى آله وأصحابه أهل التقوى وأهل المغفرة أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat. Untuk mewujudkan rasa syukur tersebut, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya sekecil apapun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perintah bersedekah dalam Al-Quran banyak yang berdampingan dengan perintah mendirikan sholat. Bahkan perintah itu sudah ada pada umat terdahulu, seperti umat Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, dan nabi-nabi yang lain. Syariat sholat dan sedekah tak ubahnya ruh dan jasad yang menyatu dan saling menyempurnakan. Ini menandakan bahwa agama tidak hanya menuntut kita menjadi soleh secara ritual, tapi juga soleh secara sosial. Banyak ayat maupun hadis yang menjelaskan bahwa seseorang belum dikatakan beriman apabila tidak memiliki kepekaan sosial. Belum bisa dikatakan muslim sejati jika belum bisa berbuat baik dengan sesamanya. Ini berarti sedekah memiliki peranan penting bagi masyarakat beragama. Peran sedekah bagi kehidupan diantaranya bisa menghindarkan pelakunya dari musibah, dari kesulitan dan bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbuat baik kepada manusia menghindarkan pelakunya dari kematian buruk atau musibah dan kehancuran. Dan ahli kebaikan di dunia akan menjadi ahli kebaikan di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda, sedekah akan menutupi 70 pintu keburukan. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ibnu Qayyim juga berkata, sedekah mempunyai pengaruh besar dalam menolak bencana.
meskipun berasal dari orang yang suka berbuat maksiat atau zalim, bahkan orang kafir sekalipun. Hal ini telah dibuktikan oleh semua orang yang pernah mencobanya. Dengan bersedekah, harta kita akan terlindungi, jiwa kita menjadi tenang, dan hidup penuh kedamaian tanpa rasa khawatir. Meningkatnya angka kriminal disebabkan adanya kesenjangan sosial. Ini dapat dibuktikan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini. Ternyata penyebab utamanya adalah faktor kemiskinan dan ketidakadilan. Pada umumnya orang cenderung berbuat nekat karena terhimpit urusan ekonomi. Segala cara akan dilakukannya demi memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun ia tahu jika tertangkap resikonya masuk penjara. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Untuk menanggulangi masalah kesenjangan sosial haruslah ditempuh dengan keadilan dan pemerataan ekonomi. Cara yang diajarkan Islam adalah melakukan sedekah dan zakat, mengangkat kehidupan orang-orang miskin dan anak-anak yatim yang terlantar. Dengan demikian, tidak ada lagi rasa kecemburuan sosial yang dilakukan oleh orang-orang miskin. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Sedekah pasti ada balasannya, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Balasan di dunia mungkin saja berupa kemudahan urusan, terpeliharanya kesehatan, diselamatkan dari bencana, dan lain sebagainya. Adapun balasan di akhirat, yakni berupa ridha Allah dan rahmatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Artinya semua permasalahan bisa ditemukan solusinya melalui sedekah. Tertolaknya bencana karena sedekah, bukan karena besar atau kecilnya jumlah sedekah, tetapi karena kualitas sedekah tersebut. Kita mungkin tidak menginginkan bersedekah, tetapi keadaan yang memaksa kita untuk bersedekah. Inilah sedekah yang mempermudah kesulitan. Allah berfirman, liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiqu mimma atahu Allahu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'dan usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikannya Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Surat At-Tolak ayat 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah bersedekah, sebab bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Jika orang-orang yang sekitar kita akan kita Jika orang-orang di sekitar kita atau kita sendiri sedang sakit, berdoalah kepada Allah dengan penuh harap. Kemudian obatilah penyakit dengan sedekah. Caranya, sedekahkan minimal 10% dari biaya berobat. Dengan izin Allah akan terjadi keajaiban dan kita akan sembuh lebih cepat dari biasanya. Orang beriman pasti percaya hal itu.
Agar sedekah dapat memudahkan segala kesulitan hidup, maka harta yang kita sedekahkan haruslah berasal dari harta yang halal. Allah berfirman, "Anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Nafkahkanlah hartamu di jalan Allah sebagai dari usahamu yang baik. Surat Al-Baqarah ayat 267. Allah tidak menerima sedekah dan zakat dari harta yang diperoleh dengan cara haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima semua melainkan dari yang thayyib." Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Memberikan sesuatu itu hendaknya memenuhi unsur halal, baik dan ikhlas. Meskipun sesuatu itu halal, tetapi kondisinya tidak baik dan tidak patut, hendaknya jangan disedekahkan. Meskipun sesuatu itu halal, baik tetapi hati tidak ikhlas, maka sedekah menjadi sia-sia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahmadulillahi mu'ayyatis sabirina bi'azizi nasrihi wa muasyiri syakirina lihamdihi syukri wa muwafiqil muhtarini lil qiyami bi amri. Ahmaduhu ala ma an'ama wa salama li amrihi fima hakama wa abrab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi mutahadun salatan taimatan bila fada'a wa la futuri wa salama tasliman katsira. Amma ba'd, wa ya ayyuhan nas ittaqullaha inna amarakum bi amri bada'a bi nafsi wa sana bi malaikatihi wa yahu bil mu'minina min ibadihi wa qala ayya wa jalla min qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa ahli ta'atik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.